Selamat siang para sahabat YouTuber dimanapun kita berada. Saya Wahyu Triyono bersama Dr. Zulkifli S.Ekomai. Dr. Zulkifli ini adalah dokter yang sudah lama mengikuti perkembangan politik tanah air, pernah menjadi anggota DPRD di Jawa Timur, dan saat ini mendedikasikan dirinya untuk menjadi aktivis pergerakan untuk melakukan koreksi total terhadap kondisi berbangsa dan bernegara. Dr. Jul, selamat siang dokter. Selamat siang. Kita bertemu kembali untuk mendiskusikan tentang kondisi bangsa dan negara, terutama tentang konstitusi yang mengatur kenegaraan bangsa Indonesia. Apa yang bisa dokter ceritakan terhadap kondisi ini? Saya sekarang dalam proses mengajukan gugatan terhadap, saya sebut, menolak Undang-Undang Dasar 45 palsu ya, yang ditetapkan oleh MPR pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Saya akan mencoba membacakan ya, ini hal yang menurut saya sangat manipulatif. Begini, undang-undang ada ketetapan MPR yang tanpa nomor. Sepengetahuan saya, semua produk hukum itu pasti ada nomornya. KTP ada nomor. Ini ketetapan MPR, bayangkan. Lembaga negara mengeluarkan ketetapan tanpa nomor tanggal 10 Agustus 2002. Apalagi isinya. Coba kita renungkan dan kita pahami. Isinya begini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Satu hal yang coba kita renungkan bahwa ini sudah beda, sesuatu produk yang berbeda. Makanya kalau ada dua produk berbeda dengan nama yang sama, maka yang datang terakhir itu bisa kita katakan tiruan atau palsu. Itulah yang saya gugat di pengadilan. Nah, itu dalam penetapan perundang-undangannya atau konstitusinya. Kalau dalam substansi atau konten dari undang-undang itu apa yang menjadi persoalan atau masalah? Itu lebih parah lagi. Kalau kita sandingkan ya antara Undang-Undang Dasar 45 asli dan Undang-Undang Dasar 45 palsu, itu memang seolah-olah sama, tetap 16 bab, 37 pasal. Ya. Tapi coba perhatikan yang palsu ini. Ada bab yang kosong, bab 4-nya kosong, hanya untuk memberikan kesan bahwa itu tetap 16 bab. Untuk memberikan kesan bahwa itu 37 pasal, maka ada pasal-pasal yang pakai A, jadi 20A, 20B, 20C, 20D, kayak gitu. Belum isinya. Ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan ya, dari hasil Undang-Undang Dasar 45 palsu yang berlaku sejak 2002 itu. Satu, bahwa kedaulatan yang tadinya di tangan rakyat ini sekarang diambil alih oleh partai-partai. Jadi kalau kita ikuti Pilpres langsung kemarin, itu sebetulnya calon dari partai yang diusulkan partai, rakyat cuma diminta persetujuannya. Jadi bukan omong kosong kalau itu dikatakan bahwa pilihan rakyat itu omong kosong. Yang kedua adalah berubahnya pasal 6 dengan hilangnya kata-kata orang-orang Indonesia asli itu hilang. Jadi siapapun sekarang bisa jadi presiden di Indonesia, asal warga negara Indonesia. Jadi naturalisasi bisa. Itu yang dilakukan, dan keputusan itu diambil jam 11 malam. Itu berdasar kesaksian para anggota dewan saat itu. Saya bisa nanti tunjukkan mereka bersedia memberikan kesaksiannya jam 11 malam, dan quorumnya tidak tercapai. Ini luar biasa ini manipulasinya. Terus yang ketiga adalah tambahan ayat di dalam pasal 33, sehingga sekarang ekonomi kita liberal, diserahkan ke pasar. Gitu. Tapi itu pun juga nggak konsisten. Contohnya harga bahan bakar minyak turun di dunia, pasar sudah begitu, kita tetap harganya tetap. Itu yang menurut saya sudah
banyak manipulasi lah, kita dibohongin selama 20 tahun lebih, rakyat dibohongin lah, daripada saya cuma ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel, saya gugat aja di pengadilan. Inti dari gugatan Dr. Jul di mana itu gugatannya Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, intinya Saya apa memang memilih Pengadilan Negeri karena itulah institusi hukum yang dihasilkan oleh Undang-Undang Dasar 45 asli. Gitu. Apa kira-kira substansi gugatan yang diajukan Dr. Jul? Gugatan saya adalah menolak pemakaian dokumen palsu. Makanya yang saya gugat ada 18 institusi. Ada MPR, ada DPR, ada Presiden, ada Panglima TNI, ada Kapolri, ada 8 partai yang ada di parlemen. Itu saya gugat semua karena mereka menggunakan dokumen palsu. Oh, tentang Undang-Undang Dasar 45 palsu tadi itu ya? Ya. Terus harapannya gimana dari perjuangan Dr. Jul ini mau dikemanakan? Namanya perjuangan ya pasti kita harus punya semangat berhasil, gitu kan. Nyatanya ini direspon dengan positif. Seluruh yang saya gugat menunjukkan mengirimkan penasihat hukum MPR, DPR, Presiden. Yang saya sayangkan justru partai-partai yang ada di parlemen itu cuma satu yang mengirimkan penasihat hukum. Artinya mereka ini penikmat-penikmat Undang-Undang Dasar 45 palsu. Partai apa itu yang? Partai Persatuan Pembangunan itu mengirim penasihat hukum. Yang lain enggak merespon sama sekali, menganggap ini biasa-biasa saja. Padahal ya akhirnya apa? Saya mendapat satu temuan yang luar biasa ketika DPR ini, partai-partai ini mengesahkan Perpu tentang COVID-19 menjadi undang-undang. Itu artinya mereka sudah membubarkan diri, menyerahkan hak-hak atau kewenangan mereka, kewenangan budgeting, kewenangan pengawasan, kewenangan legislasi kepada eksekutif. Jadi mereka ini cuma kayak zombie aja gitu. Iya dah? Ada lembaganya tapi hak-haknya diserahkan ke eksekutif. Nah, ini ada kaitannya gitu. Kalau yang haluan ideologi Pancasila RUU-nya menjadi perdebatan itu gimana lagi? Nah, ini kan juga sudah lembaganya begitu. Mereka tidak bisa membedakan yang namanya Pancasila itu di atas Undang-Undang Dasar. Kalau dibuatkan undang-undangnya kan diturunkan derajatnya, belum isinya. Coba pelajari, banyak masalah yang menurut saya ditolak aja lah gitu. Pertama, lembaganya menurut saya sudah membubarkan diri. Kedua juga mereka mau menimbulkan kegaduhan. Masa Pancasila diperes-peres gitu kan? Tidak betul lah. Jadi kalau target atau tujuan akhir dari Dr. Jul ini, Indonesia harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 karena ini adalah karya agung para pendiri bangsa. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu karya agung para pendiri bangsa yang sudah melihat bagaimana ke depan ini. Sangat visioner kalau kita mau lihat Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu. Cara selain dari tuntutan secara hukum, apalagi yang Dr. Jul lakukan? Ya tentu persiapan kita mengambil kembali kedaulatan rakyat lah dari tangan partai-partai ini yang terbukti oligarki, bersifat oligarki, tidak memikirkan rakyat. Coba kita lihat keputusan-keputusan yang mereka buat ini tidak berorientasi pada rakyat, tapi pada para pengusaha hitam yang selama ini membiayai kampanye-kampanye mereka. Itu realita yang tidak bisa kita bantah. Oke, para YouTuber, kita bertemu dengan Dr. Jul ini sangat berapi-api di season ini. Nanti kita lanjutkan lebih dalam lagi tentang apa saja gerakan-gerakan yang sudah dilakukan. Nanti kita bertemu kembali. Salam YouTuber, para sahabat sekalian, dengan sahabat Wahyu Triyono KS dimanapun Anda. Sampai ketemu Dr. Jul di season kedua. Selamat siang. Apa kesan terakhir di? Selamat. Semoga bangsa Indonesia akan lebih baik ke depan. Para YouTuber, salam hormat saya.